got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 old guys, I'm wild, bitches on the line, and you know. Charles Babbage. Nah, Charles Babbage bisa dibilang merupakan sosok yang paling berkontribusi atas kehadiran komputer, sebab pada tahun 1822 silam ia menciptakan suatu mesin yang bisa menjalankan operasi perhitungan aritmatika. Metode ini lantas menjadi dasar dari pengembangan komputer yang kita kenal hingga saat ini. Nah, adapun pembahasan kita kali ini yaitu sejarah perkembangan komputer dari generasi 1 ke generasi 5. Sejarah perkembangan komputer dibagi dalam 2 tahap, yaitu 1 sebelum tahun 1940, 2 setelah tahun 1940. Nah, tapi kali ini saya akan membahas yang kedua setelah tahun 1940. Nah, di generasi pertama di tahun 1940 sampai 1956 itu ada komputer generasi pertama yang mengandalkan machine language. Nah, selain mahal dan besar, sehingga mengisi ruangan komputer ini dinamakan ENIAC, komputer elektronik pertama di dunia, yang mempunyai bobot hingga 30 ton dengan panjang 30 meter, tinggi 2,4 meter, dengan level bahasa pemrograman paling rendah yang dimengerti komputer 1, perhitungan setiap waktu, serta butuh berhari-hari atau berminggu-minggu untuk menyetel perhitungan baru. Nah, di generasi kedua diciptakannya transistor. Pada generasi ini mengubah wajah komputer yang dikenal generasi pertama. Transistor menggantikan tabung hamba dan memulai perkembangan komputer generasi kedua. Transistor jauh mengguli tabung hampa dan memungkinkan komputer menjadi lebih kecil, cepat, murah, dan hemat energi dibandingkan dengan pendahulunya. Generasi ketiga 1964 sampai 1970. Pengembangan internet, sirkuit menjadi penanda komputer generasi ketiga dalam pemakaian generasi kedua. Transistor membuat komputer cepat panas, maka komputer generasi kedua mulai ditinggalkan. Kemudian pada tahun 1958, Jack Billy menciptakan internet, sirkuit chip atau IC, kepingan kecil yang mampu menampung banyak komponen menjadi satu. Komputer pada generasi menjadi lebih kecil dan cepat serta murah, memungkinkan juga menjadi tersedia untuk kehayaan umat. Lalu ada generasi 4 dari tahun 1970 sampai 1990. Komputer pada generasi ini menggunakan IC atau Integrated Circuit dengan kapasitas memori lebih besar yaitu ratusan ribu karakter, serta penggunaan listrik lebih hemat dan menggunakan media penyimpanan luar atau disket. Kemampuan melakukan multiprocessing dan multitasking serta menggunakan terminal visual display dan mengeluarkan suara. Pada era ini harga komputer semakin murah, serta dapat melakukan komunikasi dengan komputer lain dan beberapa menambah software. Komputer generasi ini memiliki kecepatan lebih tinggi yaitu 10.000 kali dari generasi pertama. Komputer pada generasi 5 mengembangkan komputer yang bisa bercakap dengan manusia sehingga bisa meniru intelijen manusia. Dikenal juga dengan sebutan generasi Pentium. Adanya mikroprosesor dan semikonduktor video konduktor, PC port kompatibel standar baru, PC oleh perusahaan Intel dan Microsoft yang dipelopori oleh Bill Gates, pionir standar hardware dan software di dunia, mampu menerjemahkan bahasa manusia dan menghemat energi komputer. Sifat ini disebut artificial intelligence berbasis pada grafik user interface atau bisa disebut dengan GUI. Multimedia dan komunikasi, kecepatan tinggi, kualitas gambar bagus, multimedia, cerdas, ukuran kecil dan sederhana kemampuan yang semakin canggih.